Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Jemaat 289 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Yesus
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, ke hadapanmu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 314 ayat 2 dengan ayat yang keempat. Ayat yang ke-9a kita baca secara responsorial. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sebab itu aku
dikatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya siapa yang berani mengatakan aku salah? Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Tim Jemaat 329 ayat 3 dengan ayat yang ke-5. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui khotbah remaja atau khotbah nama suku.
Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 2 April 2023 dengan topik Pinu jiwa naruh di bagasan Tuhan, atau diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Palmarum. Dua, statistik jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 2 April 2023, Gereja HGBP Makassar telah menerima jemaat baru, keluarga Bapak Sansui LCBT, Ibu Saryaman Burung Madali, dengan 3 orang putra putri, yaitu Susi Putri Sari Borusihite, 2 Baginda Raja Putra Danau Sihite, 3 Serapin Margaret Borusihite, yang datang dari gereja GKSS Jemaat Pogumene Batrakasi Bacet Kalasi Suala Nae Sopeng, sekarang bertempat tinggal di asrama militer Maung Rindang 14 Hasanuddin, Jalan Pakato, Kecamatan Pontomarandung, masuk wilayah Lipi. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan kita, kami mohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 11 Desember 2022, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 6 Kesekretariatan persembahan. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 yang akan datang adalah pesta Paskah pertama. Kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pelayanan kategorial Parokuan HKBP Pusat. 2. Hari Senin 10 April 2023 yang akan datang adalah pesta Paskah kedua. Kita akan mengantarkan persembahan bakti Paskah ke depan altar untuk pelayanan diakonia sosial atau caritas emergensi. Marilah kita mengantarkannya, memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan A1 ibadah pasir. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah pasir, dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Bahasa Batak. Ibadah masuk pukul 19 WITA. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Selasa tanggal 4 April 2023 pasien pertama, Rabu 5 April 2023 pasien kedua, Kamis 6 April 2023 pasien ketiga. Acara ibadah disediakan oleh gereja. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menghadirinya dengan sukacita, dan dimohon hubungan kategorial untuk dapat mengisi ujian melalui KOR. Tuhan Yesus memberkati. A2 Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu masuk pukul 9 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di Gereja Bahasa Batak, dan pada pukul 14 WITA atau pukul 2 siang acara Ulaun Nahoho. Dengan ini dimohon kepada semua keluarga agar membawa makanan masing-masing
yang akan dimakan bersama-sama atau jamuan kasih setelah perjamuan kudus di Sokotalenta. 2. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, buah-buah ijuk masuk pukul 5 WITA. 3. Pada hari Minggu 9 April 2023, ibadah pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia, masuk pukul 9 WITA. 4. Pada hari Senin 10 April 2023, ibadah pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 19 WITA. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. 8. A1 pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 2 April 2023, Among Pendeta Rich Johnson Sumamura STH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamaruna. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2 pembekalan Perhelado HKBP Makassar. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 mulai pukul 9 WITA sampai dengan selesai, HKBP Makassar bertempat di Gereja Bahasa Indonesia akan melaksanakan pembekalan kepada Perhelado HKBP Makassar. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. A3 Sakramen Perjamuan Kudus. Hari Jumat tanggal 7 April 2023 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai kebaktian, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja, ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak, dan bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke Sintua wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 9 April 2023 dan hari Senin tanggal 10 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. 4. Daftar siswa-siswi yang sudah mendaftar untuk mendapat nilai agama. Melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 22 Januari 2023, pendaftaran siswa-siswi untuk mendapat nilai agama dari gereja karena tidak memiliki guru agama di sekolahnya. Dengan cara mengisi formulir yang disediakan gereja, adapun siswa-siswi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut: sebanyak 14 orang. Bagi siswa-siswi yang belum terdaftar namanya, dapat mendaftar ke guru sekolah minggu dan seksi pendidikan HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur N. Simatupang, KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. 3. Nona Berlian Boru Basaribu. 4. Inang Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinora. 5. Awan A. Manurung. 6. Inang Nyonya W. Lebao KR Boru Basaribu. 7. Inang Nyonya T. Stanggang N. Boru Kuta Barat. 8. Inang Nyonya Sintua Kakutom CH Boru Pardede. 9. Inang Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. 10. Inang Nyonya EJ Storus C. Boru Panjaitan. 11. Inang V. Silaban R. Boru Papa. 12. Amang M. Tamburan. 13. Inang Nyonya E. Pane R. Boru Stompul. 14. Inang Nyonya H. Simajuntak R. Boru Bakara. 15. Inang Nyonya MP Siletonga E. Boru Samosir. 16. Gilbert Giovanni H. Paulus.
17 Inang Nyonya Sibuat TR Tagalung H. Sianturi. 18 Charlotte Urusi Barang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 April sampai dengan 9 April 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 17 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 1 orang. Ulang tahun pernikahan sebanyak 6 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian sobat talenta dan gedung sekolah minggu. Nomor 9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita. Saldo kas per tanggal 1 April 2023, gereja kita adalah 290.283.181 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mau mengumpulkan persembahan kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 419 mulai dari ayat yang pertama. Thank
puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiran-Mu, karena atas kebaikan dan pemeliharaanmu yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh Engkau layakkan ya Tuhan datang di hadapan menaikkan syukur dan pujian kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami dan doa kami. Dan ini ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman. Bapalah yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palmarum hari ini tertulis di dalam Markus pasal 11, dimulai dari ayat yang pertama kepada ayat yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghampalkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada Minggu Palmarum. Minggu yang dimana akan menghantarkan kita kepada pekan suci yang akan membawa kita terhadap perenungan bagaimana Yesus yang telah mati di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita. Maka kisah ataupun minggu daripada Palmarum ini mengingatkan kita tentang Yesus, bagaimana kesiapannya untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang telah dikatakan oleh Bapaknya akan ia perbuat, bahwa ia akan mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan sampai dia akan mati di kayu salib. Dan hal itulah menjadi sebuah misi terakhir yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus memasuki Yerusalem, di mana pada saat itu adalah hari Paskah. Dan Yesus melakukan itu untuk mengakhiri misinya sebelum dia akan diserahkan kepada para serdadu daripada Kekaisaran Romawi yang pada saat itu. Dan boleh kita lihat bagaimana kesiapan daripada Yesus itu. Dia tidak pernah menghindar dari sebuah penderitaan. Acap sekali kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita berusaha untuk menghindari penderitaan, menghindari kesakitan. Karena itu kita berupaya dengan segala cara agar kita menjadi aman, tenang, dan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita, agar tidak terusik dengan hal-hal yang menyakitkan dan penderitaan itu. Padahal sebenarnya akibat dari penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita karena bermula dari kita yang hidup di
dalam keadaan rusak. Karena Yesus, karena Allah telah menciptakan dunia ini dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, bahwa Allah tidak bertujuan untuk mencelakakan kita, tetapi manusia lah yang memilih kehendaknya, dan upah daripada dosa itu adalah penderitaan. Tetapi inilah yang dihadapi oleh Yesus. Yesus tidak menghindar dari sebuah penderitaan. Yesus tetap menjalani visinya, tetap menjalani apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia terima di tengah-tengah hari-hari yang akan membawa dia di jalan-jalan sunyi sampai kepada penyalipan. Dan itu dimulai pada Minggu Palma, Minggu Paskah, ketika banyak orang berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itu Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, dan Yesus kemudian menyuruh dua muridnya dengan berpesan, pergilah ke kampung. Di depanmu ada di sana seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Hal ini yang akan ditegaskan oleh Tuhan Yesus bagaimana nubuatan pada kitab Zakaria 9 ayat 9 menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah dunia ini yang menyelamatkan manusia yang akan duduk di atas seekor keledai muda yang berbeban. Itu tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bebannya muda. Itulah nubuatan daripada Zakaria, Nabi Zakaria yang tertulis di Zakaria 9 ayat 9. Nah, hal itulah yang dikatakan dan telah terjadi pada Yesus yang datang di tengah-tengah dunia ini. Dia memasuki kota Yerusalem dan dia menyuruh dua muridnya mengatakan, pergilah, engkau akan menjumpai sebuah tempat di mana ada seekor keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Hal ini, nubuatan ini telah digenapi oleh kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan dikatakan, kalau dia mengatakan, kenapa kamu mengambil seekor keledai itu, katakanlah bahwa akulah yang mengatakannya, bahwa Tuhan memerlukannya. Dan hal ini telah diperbuat dan dijalankan oleh dua muridnya yang disuruh oleh Tuhan itu. Dan ketika mereka melihat itu, yang mempunyai seekor keledai ini, dia bilang, kenapa engkau mengambil itu? Tapi ketika dia menyampaikan pesan Yesus terhadap orang yang mempunyai seekor keledai ini, bahwa Tuhan memerlukannya, akhirnya dia melepaskannya. Ini adalah bentuk satu nubuatan yang telah dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah dunia. Pada saat itu banyak orang mengira bahwa Yesus yang telah melakukan banyak mujizat, banyak penyembuhan, pengajarannya yang begitu luar biasa terhadap orang-orang yang mengikut dia, melihat bahwa Yesus ini satu-satunya raja yang dapat melepaskan mereka. Karena apa? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang terjajah di bawah kekaisaran Romawi. Bahkan mereka melihat inilah sebenarnya sosok yang dapat melepaskan kami. Inilah yang dapat melepaskan kami dari tindak bagaimana kekaisaran Romawi yang menjajah kami sebagai bangsa yang tidak merdeka. Pesakitan yang mereka rasakan, mereka memberikan pengharapan yang besar pada Yesus yang bisa melepaskan mereka dari keterikatan penjajahan itu. Maka ketika Yesus datang di Yerusalem, pada saat itu banyak orang-orang datang dalam merayakan Paskah. Yesus datang dan menyuruh dua muridnya untuk mengambil seekor keledai dan yang akan ditunggangi oleh Yesus sendiri. Dan pada saat itu orang-orang banyak melihat Tuhan Yesus, mereka begitu antusias, begitu bersuka cita, begitu bergembira untuk menyambut kedatangan Yesus. Karena pemikiran mereka, inilah raja, inilah pahlawan, inilah yang akan memberikan kebebasan bagi kami. Kami akan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kami akan terlepas dari kekuasaan kekaisaran Romawi yang begitu kejam. Dan mereka melihat itu ada pada Yesus. Karena Yesus bisa membuat mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan atas mujizat yang telah Tuhan Yesus jadikan. Karena mereka bisa melihat ketika Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit, yang buta dan lumpuh, bahkan memberikan pengajaran yang luar biasa. Karena
ada misi yang besar daripada Tuhan Yesus, lebih dari sekedar apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapakah Yesus menunggangi seekor keledai? Kalau pada zaman Timur Tengah dan kekaisaran orang Romawi, seorang raja itu akan menunggangi minimal seekor kuda atau singa atau binatang yang lambangnya di dalam keperkasaannya. Tapi mengapa Yesus menunggangi seekor keledai? Memang jelas ini adalah nubuatan yang harus dilakukan, dijadikan oleh Yesus seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Tetapi keledai, kalau kita lihat tadi di dalam apa yang disuarakan Nabi Zakaria, seekor keledai, beban yang mudah. Seekor keledai itu adalah lambang daripada kesederhanaan. Dia dilihat sebagai seekor binatang ataupun seekor hewan yang memang harus mau dipimpin oleh tuannya. Bahkan dia dikenal sebagai binatang yang bodoh. Bahkan juga seekor keledai ini digunakan untuk transportasi, mengangkut beban yang begitu berat. Maka ketika Zakaria mengatakan seekor keledai beban yang mudah, itulah yang dinyatakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia raja di tengah-tengah dunia yang memberikan kemenangan, keselamatan bagi kita. Dia tidak mengendarai seperti apa yang dikendarai oleh raja di tengah-tengah muka bumi ini. Kuda lambang keperkasaan, kuda yang dipakai di dalam peperangan, bahkan singa, harimau, dan lain sebagainya yang dipakai oleh orang Timur Tengah ataupun orang Romawi pada zamannya. Tetapi ini merupakan sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Yesus datang di tengah-tengah dunia ini dengan segala kesederhanaan. Yesus yang seperti dia yang mengendarai seekor keledai keledai yang lemah lembut, berbeban berat, yang tidak dianggap di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah Yesus memberikan sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Maka dengan itulah kita boleh melihat bagaimana pertama cara Yesus menjalani penderitaannya dengan menunjukkan dirinya yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal yang diperbuatnya adalah hal yang luar biasa. Beberapa hari terakhir ini kita banyak disuguhi dengan berita-berita yang mengatakan agar tidak pamer, agar tidak menunjukkan kehidupan yang hedon, karena banyak dari pihak-pihak pemerintah yang menyoroti orang yang dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Karena itu bisa menyakiti rakyatnya dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Yesus yang datang dengan visinya yang luar biasa menyelamatkan kita dari bentuk kesederhanaan hidupnya, dari dia lahir sampai kepada kematiannya. Dia tetap menjadi Allah yang begitu sederhana. Bahkan dia yang sudah dieluk-elukkan, dikatakan terpujilah, hosianalah, diberkatilah dia datang di dalam nama Tuhan. Dia hanya mengendarai seekor keledai. Bahkan dia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Kesederhanaan daripada Yesus ini menyatakan kepada kita, memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk meniru Yesus. Hidupnya yang sederhana tetapi berdampak luar biasa. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kita, bila mana kita merasakan tidak berarti apa-apa di tengah hidup kita, tetapi ingatlah kita begitu berharga di hadapannya. Lakukanlah apa yang dapat menjadikan kita menjadi berdampak, menjadi membawa sukacita bagi orang-orang yang menerima kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah yang diminta oleh Allah bagi kita. Yesus yang datang dari segala kesederhanaannya, tetapi dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kemudian apakah yang bisa kita lihat dari perjalanan Yesus yang dieluk-elukkan di Yerusalem? Yang kedua, bagaimana kita melihat dari dua orang murid Tuhan Yesus yang disuruh untuk mengambil seekor keledai muda yang tertambat. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran
mendengarkan dan melakukan apa yang dikerjakan, apa yang diinginkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Kedua murid ini bisa mengatakan, bagaimana mungkin kami mengambil seekor keledai yang bukan kepunyaan kami? Bukankah itu menjadi ancaman bagi kami ketika ada Tuhan yang mengatakan, kenapa engkau mengatakan itu? Tetapi mereka memegang teguh perkataan daripada Tuhan Yesus. Ketika pemilik keledai itu mengatakan, mengapa engkau mengambilnya? Dia berkata bahwa Tuhan memerlukan. Hal ini juga menjadi sebuah perenungan dan pegangan bagi kita. Setiap orang yang mendengarkan apa yang disabdakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita dan mengatakan itu dengan benar, itu akan terjadi dan berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita. Lihatlah, situasi ini menyadarkan bagi kita untuk pentingnya mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan kita. Sering kita selalu berbantah, membuat banyak alasan, bahkan mengatakan saya tidak siap. Tetapi dua orang daripada murid ini adalah menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Lakukanlah dan dengarkanlah apa yang telah diperintahkan bagi kita dan Tuhan akan bekerja. Perkataan daripada Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Bila kita ragu, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan bila kita ragu terhadap apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita, bahkan melalui kematiannya yang luar biasa menyelamatkan kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dengarlah, lakukanlah, dan percayalah. Keraguan itu dapat membuat kita tidak mendapat apa-apa dari janji yang telah Tuhan buatkan. Keraguan yang ada di dalam hati kita akan membuat kita menjadi orang yang sulit melangkah ke depan. Karena itu ketika dua murid ini melakukan dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak menambahi dan tidak mengurangi, maka dia melihat kuasa itu terjadi. Yang memilih, yang mempunyai keledai itu melepaskannya karena Tuhan memerlukan. Ini juga bisa kita cari amal-inam, relevansinya. Waktu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang percaya, dua orang pergi ke suatu desa, murid-muridnya berkata demikian. Kenapa mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat? Muridnya bertanya ini kepada Yesus. Karena apa? Kami kan murid, kami sebenarnya rasul, tetapi kenapa orang-orang yang tidak yang bukan daripada murid Tuhan Yesus itu, yang disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah desa untuk memberitakan Injil, mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa mengusir setan? Tuhan Yesus mengatakan itu karena iman, karena kita mempercayai di dalam firman Tuhan itu ada kuasa daripada Tuhan. Maka ketika kita berdoa dan menemaninya, kita akan menerima janji Tuhan. Dan hal itulah yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Lihatlah, percayailah, imanilah perkataan Tuhan itu, karena itu mengandung kuasa. Dan hal itulah yang diterima dan disaksikan oleh dua muridnya, sehingga Yesus dapat menunggaki seekor keledai. Dan pada saat itu, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memasuki Yerusalem. Banyak orang bersorak-sorak, melambaikan daun palma, simbol daripada kesukaan mereka, meletakkan baju-baju mereka untuk dilintasi oleh Yesus. Dan mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Suara ini adalah suara bagaimana mengibaratkan bahwa bangsa ini ternyata memerlukan seorang penyelamat bagi mereka. Sekalipun konsep pemikiran mereka itu salah di hadapan Allah, bahwa sebenarnya Yesus lebih dari situ untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Maka karena itu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bersorak-sorak yang mengatakan Hosiana, terpujilah Tuhan, orang-orang yang melemparkan, yang membuat pakaiannya terbentang di jalan untuk dilalui oleh Yesus, bahkan mereka menyebarkan ranting-ranting hijau untuk dilalui oleh Yesus, bahkan mereka mengambilnya dari ladang, mengiringi Yesus dari belakang, dan mereka berharap bahwa Yesus
Hal ini dapat membawa sebuah perenungan bagi kita bahwa bangsa itu memerlukan seseorang untuk melepaskan mereka agar mereka menerima sebuah kemenangan. Dan kita pun pada Minggu Palmarum ini menuju pekan suci yang akan kita peringati. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita bergantung kepada Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Maka bila mana para orang-orang Israel tersebut bersorak, Hosianna, terpujilah nama Tuhan, 5 hari kemudian mereka mengatakan, salibkan dia. Maka ini menjadi sebuah duka yang amat dalam. Sorak-sorak, iring-iringan daripada bangsa ini pada akhirnya akan diakhiri dengan sebuah kalimat, salibkan dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita? Dia yang begitu berharga, dia yang begitu telah melakukan hal yang luar biasa. Ada harga yang begitu mahal yang ia bayar dengan mati untuk kita, disalibkan untuk kita. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebenarnya dia dapat menggunakan otoritasnya untuk melewati penderitaan yang ia alami. Tetapi sambutan daripada orang yang mengatakan Hosianna, Hosianna, diberkatilah yang dia dalam nama Tuhan, menggetirkan jiwa daripada Yesus yang akan menuju penyaliban dan penderitaan yang amat sangat. Dan hal inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya memerlukan Dia pada saat yang kita butuhkan saja? Apakah hanya di dalam kesenangan saja kita membutuhkan Dia? Ketika di dalam kepahitan, penderitaan, kita bahkan menyalahkan Dia. Yesus tidak pernah menyalahkan segala sesuatu yang ditimpahkan baginya. Tapi Yesus mengatakan kepada Bapanya, jika cawan ini bisa berlalu daripada aku, berlalu. Dia katakan, janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu-lah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan demikian juga dengan kita. Kita mengeluh-elukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan Dia Raja bagi kita. Tetapi acap sekali kita sama seperti orang-orang Israel. Sebentar kita memuji Dia, sebentar kita kembali kepada pelanggaran. 5 hari kemudian mereka mengatakan, salibkan. Kita mengatakan Yesus amat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Acap sekali kita juga tidak berkomitmen untuk meninggalkan segala kelaliman, segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka peristiwa ini, Minggu Palmarum ini merupakan sebuah peringatan Yesus dieluk-elukkan dan disambut sebagai Raja. Sambutlah Dia, Bapak Ibu, remaja Naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang keselamatan yang telah diberitakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu kepada kita, memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa Dia bukan hanya sekedar Raja yang memimpin dunia ini, tetapi Dia adalah Raja yang Maha Tahu. Dia adalah Raja yang membawa damai. Dia adalah Raja yang lemah lembut. Dia adalah Raja yang rendah hati. Maka Dia meminta kita untuk meniru Dia. Maka di dalam perjalanannya Yesus selalu mengatakan, jadilah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Memang kalau kita mengatakan kita hidup di dalam kelimpahan dosa dan banyak pencobaan, tapi Yesus sudah menjadi manusia bagi kita. Kita bisa seperti Dia. Kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Kita bisa menjadi orang yang tetap semangat, tidak menjadi putus asa ketika mengalami berbagai penderitaan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Karena kita telah belajar dari Yesus menyelesaikan misinya sampai kepada kayu salib. Dia mengatakan, jangan kehendakku tetapi kehendakmu-lah terjadi. Yesus memiliki otoritas yang besar di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah anak Bapa.
tetapi Dia melalui itu karena Dia amat mengasihi kita. Maka karena itu mari belajar daripada Yesus sebagai Raja kita. Ingatlah, kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa menjadi orang yang lemah lembut seperti Dia. Kita bisa menjadi seorang yang rendah hati. Kita bisa menjadi seorang yang menciptakan ketenangan, yang menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang tidak putus asa, dan belajar dari bagaimana Yesus menyelesaikan penderitaannya dengan baik. Dan itulah kekuatan kita. Maka di Minggu Palmarum ini marilah sambut kehadiran Tuhan. Bukan hanya sekedar hanya formal semata. Kita berseru di dalam pujian dan persekutuan kita. Kita mengatakan terpujilah Tuhan di dalam nyanyian kita, di dalam persekutuan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pertanyaan, di tengah-tengah gereja ini. Jangan hanya sebagai pujian yang hanya formal, tetapi hendaklah kita berperilaku mengatakan agar mulut kita memuji, tetapi tindakan kita juga memuji Dia. Janganlah kita seperti orang-orang Israel ini. Mereka memuji Tuhan Hosiana, tetapi beberapa hari kemudian mereka melukai Tuhan dengan menyatakan salibkan Dia. Maka karena itu Bapak Ibu remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sambut Tuhan Yesus. Ini adalah perenungan yang terakhir di dalam masa-masa Prapaskah pada Minggu Palmarum. Pengorbanan Yesus yang luar biasa tidak ada tandingnya di tengah-tengah dunia ini. Penderitaan yang Ia rasakan dan hukuman yang amat berat di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang paling berat seperti apa yang dirasakan oleh Yesus. Maka syukurilah dan pujilah Dia, dan marilah belajar dari kepribadian Yesus agar kita dapat melakukan apa yang berkenan bagi Dia. Selamat Minggu Palmarum. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Melihat kebaikan-Mu, melihat cinta kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Demikianlah juga ya Tuhan di Minggu Palmarum ini. Engkau mengingatkan kami pada Minggu Palmarum bagaimana Yesus yang akan mengakhiri misinya. Ketika Ia dieluk-elukkan di Yerusalem, banyak orang yang Tuhan berbondong-bondong mengatakan Hosiana, terpujilah Engkau. Dari peristiwa itu mengingatkan kami bagaimana ya Tuhan Engkau akan melewati berbagai penderitaan dan penganiayaan sampai kepada penyaliban untuk menyatakan keselamatan bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Maka ajarilah kami ya Tuhan untuk menghayati dan merenungkan betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Dengan harga yang begitu mahal Engkau telah mati bagi kami, yang sepatutnya kamilah yang harus menanggungnya. Tetapi karena belas kasih Tuhan Engkau telah menggenapinya bagi kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan memuji dan membesarkan Engkau, mengatakan Hosiana, terpujilah Engkau yang datang di tengah-tengah dunia ini. Dan pujian kami itu Tuhan kami nyatakan di dalam kehidupan kami, meniru Kristus Yesus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, agar pujian kami selaras dengan tindakan kami. Kami dapat belajar dari Yesus yang membawa damai. Kami dapat belajar dari Yesus yang penuh dengan kasih setia. Kami dapat belajar dari Yesus yang penuh dengan belas kasih. Kami dapat belajar dari Yesus yang rendah hati. Kami dapat belajar dari Yesus yang tetap menjalani penderitaannya sampai kepada kayu salib, dan Dia akhirnya menang dan menerima mahkota kehidupan dan menjanjikan bagi kami keselamatan. Demikianlah dengan kami ya Tuhan. Ajari dan pimpinlah kami menjadi anak-anak Tuhan, meniru akan kepribadian Yesus di dalam kehidupan kami. Bukankah Yesus telah menjadi manusia? Maka kami sepatutnya bisa belajar dari Yesus yang kepribadiannya memberikan damai sejahtera di tengah hidup kami. Biarlah Tuhan di Minggu Palmarum ini menuju pekan suci ini menjadi perenungan yang berharga bagi kami, agar kami ya Tuhan hidup di dalam
dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, menghargai pengorbanan, menghayati kasih setia-Mu bagi kami dengan kehidupan kami yang hidup di dalam kebenaran. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami, kami yang duduk di bangku pendidikan kami masing-masing, di dunia pekerjaan, rumah tangga, bahkan apapun itu Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan dapat melakukan segala tanggung jawab kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kasihanilah jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam pergumulan, yang memiliki beban hidup ya Bapa. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan seruan kami. Liburkanlah dan kuatkanlah jemaat kami bila mana di dalam keadaan beban berat. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dan yang di dalam keputusasaan Engkau berikan pertolongan. Kami percaya kuasa-Mu juga memberikan kebaikan kepada jemaat kami yang merasakan anugerah Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, baik dalam minggu yang lalu dan minggu ini dan minggu yang akan datang. Biarlah di dalam rasa syukur yang mereka terima, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Berkatilah pelayanan kami di tengah-tengah gereja ini, terlebih di dalam persiapan kami ya Tuhan, di dalam memperingati hari kematian-Mu pada Jumat Agung dan sampai kepada Paskah. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik. Biarlah kami yang Tuhan memiliki kerinduan untuk memperingati dan menghayati pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Jauhkanlah segala mara bahaya dari persekutuan orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini. Berkatilah seluruh anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan memberikan pengetahuan, kecerdasan, dan yang memimpin mereka sehingga mereka dapat melewatinya dengan baik. Kami juga ya Tuhan berdoa kepada pemerintah kami. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat memberikan kesejahteraan dan tanggung jawab bagi kami rakyatnya. Berkatilah pemimpin gereja kami. Biarlah mereka melalui keberadaan mereka, suara kenabian semakin terdengar di tengah-tengah muka bumi. Kasihanilah orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mendapatkan seperti apa yang kami dapatkan, orang-orang yang terkena bencana alam, yang didiskriminasi, bahkan apapun ya Tuhan penderitaan daripada sesama kami, kasihanilah mereka. Ajarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang murah hati bila melihat orang-orang yang patut kami bantu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Rindu Jemaat nomor 370 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh
kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.